Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung pembuluh darah konsultan dari Divisi Prevensi dan Rehabilitasi Kardiovaskular, Departemen Ilmu Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah, Fakultas Kedokteran Universitas Airlangga, RSUD Dr. Sutomo, Surabaya. Saat ini, saya akan menjelaskan tentang antikoagulan pada pasien imobilisasi lama dengan heart failure. Mari kita mulai pembahasannya. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana heart failure bisa menyebabkan venous thromboembolism atau VTE, patofisiologi koagulopati pada heart failure, gejala dan tanda venous thromboembolism, terapi profilaksis, dan terakhir kesimpulan. Heart failure masih merupakan masalah global. Diperkirakan bahwa heart failure akan berdampak pada lebih dari 8 juta orang dewasa. Kondisi sesak pada pasien heart failure menyebabkan pasien imobilisasi lama. Hal ini justru berhubungan dengan venous thromboembolism atau VTE. Oleh karena itu, penting untuk kita mengetahui bagaimana pemberian antikoagulan pada pasien imobilisasi lama dengan heart failure. Pada gambar di bagan, kita dapat melihat seberapa sering terjadinya deep vein thrombosis atau DVT dan pulmonary embolism atau PE. Pada layar dapat dilihat gambar mengenai Trias-Virchow. Trias-Virchow menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya trombosis, yaitu 1. Kelainan dinding pembuluh darah atau vascular injury. 2. Gangguan aliran darah atau darah yang stasis. 3. Kelainan konsistensi darah atau hiperkoagulopati state. Peradangan telah diidentifikasi sebagai mekanisme utama dalam terjadinya VTE. VTE pada pasien dengan heart failure dapat terjadi akibat beberapa faktor, yaitu stasis aliran darah, hiperkoagulopati, endothelial injury, dan upregulation dari tissue factor. Pada tabel di layar juga dapat dilihat beberapa poin mengenai hubungan heart failure dengan VTE. Hubungan insidensi VTE pada pasien heart failure dihubungkan dengan berbagai mekanisme yang tertera pada gambar. Pada pasien heart failure preserved EF terjadi LV stiffness, penurunan myocardial compliance, hiperkoagulopati, dan endothelial injury. Sedangkan pada pasien dengan HF reduced EF terjadi stenosis, hiperkoagulopati, endothelial injury, dan tissue fact. Venous thromboembolism terdiri dari pulmonary embolism dan deep vein thrombosis. Deep vein thrombosis merupakan suatu bekuan darah pada vena dalam di ekstremitas, baik parsial atau total yang memblok aliran darah. Sedangkan pulmonary embolism atau PE terjadi karena bekuan darah yang bermigrasi menuju paru dan memblok aliran darah paru. Adapun gejala dan tanda dari pulmonary embolism dapat dilihat di tabel. Untuk gejala meliputi sesak nafas, nyeri dada, batuk darah, kaki yang bengkak dan nyeri. Untuk tanda meliputi takipenuh, takikardi, demam, distensi dari vena jugularis, regurgitasi trikuspid, kaki yang bengkak, dan eritema. Adapun gejala dan tanda dari deep vein thrombosis berupa bengkak pada ekstremitas, rasa kram atau sensasi ditarik pada betis, nyeri pada gerakan dorsofleksi pada kaki yang disebut dengan Homan sign, plekmasia alba dolens, dan plekmasia cerulea dolens. Pada bagan di layar dapat dilihat skor PESI dan simplified PESI. PESI merupakan Pulmonary Embolism Severity Index yang memprediksi hasil 30 hari outcome pasien dengan emboli paru menggunakan 11 kriteria klinis dan dibagi menjadi 5 kelas. Kelas 1, very low 30 hari mortality, yaitu bila poin kurang dari 65 poin. Kelas 2, low mortality risk, bila poin 66 hingga 85. Kelas 3, moderate mortality risk, bila poin 86 hingga 105. Kelas 4, high mortality risk, bila poin 106 hingga 125. Dan kelas 5, very high mortality risk, bila poin lebih dari 125.
Pada bagan adalah SPC atau Simplified Basic Criteria yang sama untuk menilai mortalitas atau outcome 30 hari pasien dengan emboli paru dengan kriteria klinis yang lebih sedikit, yaitu dengan 6 kriteria. Berikut adalah Well Score Pulmonary Embolism, yaitu untuk menilai risiko terjadi pulmonary embolism pada pasien yang dinilai dengan beberapa kriteria seperti di tabel. Pada bagan dapat dilihat nilai Well Score untuk menilai kemungkinan DVT pada pasien. Berikutnya mari kita bahas mengenai thromboembolism prophylaxis pada pasien heart failure. Pada guideline ISC tahun 2021 mengenai diagnosis dan treatment heart failure, bahwa mencegah thromboembolism masuk dalam fase immediate. Profilaksis tromboemboli dengan LMWH atau antikoagulan lain dianjurkan dengan kelas 1A. Sedangkan pada guideline 2022 AH mengenai manajemen heart failure juga dibahas mengenai thromboembolism prophylaxis dengan kelas 1. Heart failure telah lama diketahui sebagai risiko tambahan untuk terjadinya tromboemboli vena. Hal ini dikaitkan dengan imobilisasi lama. Risiko tersebut dapat berhubungan dengan beban gejala gagal jantung yang lebih tinggi, sehingga direkomendasikan menggunakan antikoagulan seperti LMWH, heparin tidak terfraksi, fondaparinux atau DOAC lain untuk pencegahan gejala klinis trombosis vena. Antikoagulan sebagai profilaksis VTE diperkirakan risiko VTE pada populasi heart failure bervariasi sangat luas. Tanpa profilaksis, kejadian DVT pada pasien heart failure rawat inap dilaporkan sekitar 22% dari pasien. Kejadian VTE simptomatis dilaporkan 3,73% pada pasien yang tidak mendapatkan tromboprofilaksis. Mari kita bahas mengenai antikoagulan yang dapat diberikan. Yang pertama, low molecular weight heparin atau LMWH merupakan trombofilaksis seperti enoxaparin, dalteparin direkomendasikan untuk pasien heart failure yang rawat inap dengan dosis injeksi enoxaparin 1 kali 40 mg subkutan atau injeksi dalteparin 1 kali 5.000 unit subkutan. LMWH tidak dapat diberikan pada pasien dengan riwayat HIT dan pasien dengan clearance kreatinin kurang dari 30 ml per menit. Pemberian dosis LMWH untuk tromboprofilaksis juga dapat dilihat di bagan. Di bagan dibahas untuk pemberian enoxaparin sesuai dengan berat badan. Namun yang perlu diperhatikan adalah dikontraindikasikan bila eGFR kurang dari 30 ml per menit. Mari kita bahas obat berikutnya. Profilaksis dapat diberikan dengan UFH atau unfractionated heparin. Ini diberikan bila pasien memiliki clearance kreatinin kurang dari 30 ml per menit sehingga tidak dapat diberikan LMWH. Untuk dosis UFH dapat diberikan injeksi UFH 2 hingga 3 kali 5.000 unit subkutan. Obat berikutnya yaitu fondaparinux. Mekanisme kerja fondaparinux akan berikatan dengan antitrombin 3 kemudian menginhibis faktor 10A. Tromboprofilaksis dengan fondaparinux diberikan bila pasien intoleransi terhadap LMWH atau UFH, misalnya pada pasien dengan riwayat HIT. Dosis fondaparinux yaitu injeksi fondaparinux 1 kali 2,5 mg subkutan. Mari kita bahas obat berikutnya yaitu rivaroxaban yang masuk dalam golongan DOAC atau direct oral antikoagulan. Rivaroxaban merupakan suatu obat oral dengan direct faktor 10A inhibitor. Tromboprofilaksis dengan rivaroxaban diberikan pada pasien dengan rawat inap, transisi, dan rawat jalan. Dosis rivaroxaban yaitu per oral rivaroxaban 1 kali 10 mg selama 31 hingga 39 hari. Take home message atau kesimpulan yang dapat kita ambil dari video kali ini yaitu heart failure masih merupakan masalah global. Kondisi heart failure menyebabkan pasien cenderung imobilisasi dalam jangka waktu lama, sehingga perlu diberikan antikoagulan sebagai profilaksis terhadap kondisi venous thromboembolism atau VTE pada pasien heart failure. Demikian yang saya sampaikan. Saya Dr. Meti Ardiana, spesialis jantung mobil darah konsultan, menyampaikan terima kasih telah menonton video ini. Semoga video yang saya berikan dapat berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.